Oke, selamat pagi menjelang siang. Berjumpa lagi dengan Mas Bro Tegal. Untuk pagi menjelang siang ini, Mas Bro akan membahas total kupas tuntas PP dan bull. Kelihatannya sudah dekat. Kalian akumulasi koin yang bagus-bagus, nanti saya kasih info juga. Tentunya kalian harus tetap dior, riset sendiri dalam dunia kripto, berisiko tinggi, bisa cuan ataupun memble mendadak. Jadi Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing. Dari dulu juga naik turun, market udah biasa. Dari 250 juta ATH 2,1 miliar terjadi di PP, terjadi di PTC. Tinggal kita menyikapi dalam permainan ini. Kita tahu nggak, sabar nggak, kita investasi di situ banyak yang lepret tingkat dewa, long ataupun short, pasti akan dibanting bandar, akan dilikuidasi ya. Oke, yang pertama sebelum kita bahas PP, ini ada berita menarik dari akun Binance GZ yang mengatakan bahwa nanti akan terjadi 200.000 untuk PTC. PTC itu kan ibaratnya begini, umpamanya 60% masuk aliran dana dari PTCC itu kan bisa mengukur untuk dana lari kemana, 69% ataupun 59% ataupun 60% itu hanya satu koin PTC, sedangkan untuk altcoin 40% dibagi ratusan bahkan ribuan altcoin dan meme coin. Maka kalau BTC harga mahal pump kembali, itu hal yang real, bukan mustahil ya. Kita akan sedikit lihat ya, kita di grup juga banyak orang-orang pakar-pakar. Kita bermain satu orang, ibarat satu lead itu mudah dipatahkan. Akan tetapi dengan di grup banyak orang dari sana dari sini memberikan informasi yang lebih luas, itu akan lebih mengena menurut saya ya. Ini postingan juga Bitcoin makin dipakai warga Iran dari GZ ya. Satu adalah Bitcoin makin dipakai warga Iran saat ekonomi tertekan di Iran. Bitcoin dan kripto makin dipakai sebagai alternatif finansial saat konflik. Ya, sanksi ini dan ketidakstabilan ekonomi karena inflasi tinggi dan nilai mata uang lokal terus tertekan sejak 2018. Itu ini dari GZ ya. GZ optimis Bitcoin bisa capai $200.000. Gila kan? Makanya kalau yang miliaran-miliaran koinnya masuk sembarangan tuh bahaya. Kalau Mas Bro, saya sarankan yang bagus-bagus, jangan yang ngasal ya. GZ optimis bahwa Bitcoin bisa capai $200.000. Si Changpeng Zhou ini menilai target BTC $200.000 sangat masuk akal. Seiring tren adopsi institusi, perbaikan kondisi pasar dan dukungan faktor makro yang terus menguat. Itu yang info-info dari GZ ya. Kita akan masuk untuk berikutnya. Kita sebelum bahas PP, kita akan juga lihat BTCD. Siklus kripto itu belum berakhir. Super cycle ya, siklus itu terjadi di kuartal 1 di tahun 2026 ini. Antara bulan Maret akhir ya, jadi sampai dari Januari sampai Maret itu kuartal 1 3 bulan, paling mundur 1 bulan di April. Jadi ini masih Januari, masih aman-aman saja nunggu undang-undang RCT. Tanggal 27-28 juga FOMC meeting ya. Pokoknya kita harus lihat ini BTCD mungkin akan turun. Ini kalau lihat grafik yang terjadi ini ke bawah ini akan turun di sampai ke 4 berapa ini, sampai 44 ya, gila, sampai ke 44. Sekarang berapa turunnya? Sekarang masih di 59. Kalau sampai ke 44 kayak apa? Nggak usah ngomong 44, 50. Dari 59 ke 50 aja itu wah, sudah menimpa koin terbangnya gila-gila. Ini diprediksi sampai 44, tapi saya di 50 sudah saya genjot, udah exit dari market 50% lah ya. Kalau tahun 2021 itu ke 40%, karena belum meluas banget adopsi BTC. Kalau ini meluas banget ya kita ambil 50 ataupun ya 50 lah kira-kira. Kalau di tahun 2017 37, jadi makin naik BTCD-nya, karena yang terkenal kan Bitcoin-nya ya. Ini siklus kripto belum berakhir, saya rasa udah dekat ini. Hati-hati kalian, jangan main CL ya.
Saat ini orang-orang bingung, sebagian berteriak pasar bearish, sementara yang lain berteriak pasar bullish. Saya termasuk orang yang berpikir bahwa tren bullish belum berakhir. Dan grafik inilah yang membuat saya yakin dengan analisis saya. Sejak mencapai titik tertinggi sebelumnya, aset kripto ini terus berada dalam program jual. Ia menciptakan dua pola FVG. Ini bearish bulanan berturut-turut, meskipun penembusan pola FVG atas, badan candlestick tetap berada di dalam pola FVG bawah, ya. Ia meninggalkan pola FVG bullish yang signifikan. Saat ini aset kripto naik kembali pada Maret tahun 2023, ya. Pandangan pribadi saya adalah bahwa aset kripto akan kembali ke pola FVG ini. Jadi karena kita belum mengalami euforia nyata, euforia seperti ketika tukang cukur menyarankan untuk membeli koin kripto ditambah dengan grafik kripto lainnya, saya memperkirakan pasar kripto akan mengalami kenaikan terakhir tahun ini. Ya, kita sabar. Kita lihat BTCD-nya juga ini arahnya arah bearish. Kalau ini patternnya pattern penjairan jengking kemudian turun ke bawah. Sabar aja, ya. Banyak faktor fundamental yang akan mendukung untuk itu. Langsung kita masuk ke PP. PP kemarin sempat kelempar ke 39, sekarang masuk ke 38 lagi. Kelihatannya sudah kuat, ya. PP akan mengejutkan dunia lagi, tunggu saja. Dengan market cap yang masuk ke 36, kemarin sempat di 26 triliun market cap waktu bearish kemarin. Ini masih sudah 36, artinya ada 10 triliun yang bertahan. Kemarin sampai sempat ke hampir sampai di atas 40 triliun ataupun hampir 50, dan sekarang turun yang TP-TP macam-macam banyak kan, ya wajar, tapi bukan berarti langsung kembali harga dasar ataupun MC yang ke 26 triliun waktu bearish. Ini masih bertahan di 36 asli, artinya tidak semua orang menjual, ya. Memang dalam dunia kripto ya biasa naik turun, tapi kita jangan lengah seperti SHIBA dan Doge, karena hitnya untuk tahun ini koin, apalagi untuk meme coin yang kuat bertahan dari ribuan meme coin bahkan jutaan meme coin, hanya tersisa koin PP dengan fundament yang bagus, di set adopsi Bitcoin Jepang untuk finance, ya, dipakai untuk pancake swap juga sebagai hadiah di sana, dan pemegangnya meningkat terus, sudah 507, sekian, hampir 508.000, ya, hampir 1.000 satu hari holdernya, ya. Kita tetap semangat, tetap yakin, optimis, rezeki gak akan kemana. Jangan terkecoh dengan penurunan, itu harus masuk, bukan penurunan itu jual. TP itu namanya sesat, ya, itu namanya sesat. Oke. Juga ada berita yang sangat menarik kemarin sudah saya sampaikan sama kalian, terutama ada 210 juta Cardano yang diborong well, diakumulasi well dalam waktu 1 minggu. Itu artinya kalau saya udah ngomong seperti ini, Cardano kalian tembak, bukan berarti 1 hari 2 hari terbang, mungkin memerlukan waktu seminggu 2 minggu baru pam. Kalian masuk Cardano mumpung harganya murah, karena kita harus ikuti well 210 juta Cardano kemarin disikat, dan ini 5 sinyal breakout pam 57% punya potensi besar meledak di tahun 2026. Termasuk fan ini juga lagi diakumulasi, ya. Sempat mencatat lonjakan bla 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 pam. 1 pam alami breakout namun masih lemah, tunggu, ya. Yang jelas kemarin ini juga diakumulasi besar-besaran peran smart money dan perubahan partisipasi. Aktivitas smart money terlihat dengan meningkatnya kepemilikan koin PAM oleh wallet besar dalam sepekan terakhir ini, mencerminkan kepercayaan dan investor berpengalaman bahwa harga bisa stabil atau mencari level yang lebih tinggi. Akumulasi semacam ini sering menjadi indikator positif, dan dengan dalam jangka panjang, menengah ataupun panjang, jika didukung oleh permintaan pasar yang luas, ya. Jadi kalian bisa masuk koin PAN, Cardano, PP, ya. Cardano diborong 210 juta koin, gila, mantap. Ini mumpung ada penurunan, juga kalian masuk koin CMC, bertahan, tidak pernah kendor. Koin CMC
20 indeks DPT yang di list di atas. BTC punya fundamental yang kuat juga, kalian bisa masuk koin ini ya. Cardano, PP, Polygon ya, nggak usah yang aneh-aneh, yang punya duit banyak. ETH, Solana, kemudian BNB, BTC, nggak usah yang macem-macem ya. Itu aja terlalu banyak foto, kalian pusing juga. Mungkin itu yang saya sampaikan di siang hari ini. Kelihatannya pagi menjelang siang kelihatannya bull sudah dekat. Kita harus semangat, kita harus yakin PP holdingnya meningkat terus ya. Saya rasa akan menjadikan koin juara, cuan besar tahun ini, mudah-mudahan seperti itu. Kita harapkan seperti itu. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, tetap kalian harus dior riset sendiri. Mas Bro di sini tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing, kecuali Martini Martia mau nanggung sih nggak apa-apa ya. Semangat, cos, begitu ya. Tetap rawi-rawi atas, malang-malang putung. Jangan sampai kita minggat sebelum kita untung. Buntung kok minggat ya. Tetap harus dior riset sendiri. Mas Bro juga manusia biasa, tentunya nggak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suradiro Jaya Ningrat Lebur Tining Pangastuti. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknyu.